Pakar hukum yang juga sekaligus advokat, Hendarsa Marantoko mengatakan, jika melihat dari sosiologis hukum penetapan tersangka sudah selayaknya dilakukan. Apalagi ketika melihat proses kesulitan KPK membawa LE akan kasus korupsi yang dilakukannya. Pastinya dalam waktu dekat KPK akan bisa membawa dan menahan LE. Semua tinggal menunggu waktu yang tepat. Ya memang kalau kita melihat dari sisi sosiologis hukumnya, praktek hukumnya, memang perkembangan daripada perkara ini tentunya menjurus kepada penetapan tersangka daripada Pak Lukas NMB ya, di mana sebelumnya kan memang ini banyak terjadi gimmick ya, bukan gimmick sebenarnya, terjadi insiden dalam proses penyidikannya. Dalam hal ini pada saat pemanggilan beliau dianggap tidak kooperatif sehingga KPK kesulitan untuk mendapatkan keterangan dari beliau ya untuk ke Jakarta dan dengan alasan kesehatan dan lain sebagainya. Cuman sebagai seorang praktisi yang sudah kurang lebih hampir 20 tahun saya berkecimpung di dunia ini, saya sudah tahu memang arahnya pasti ke arah ke sana. Dan ini kan bisa dilihat juga dalam hal pertama sudah ditetapkannya tersangka pemberi suap ya dan dilakukan penahanan. Jadi artinya ini kan ada dua variabel dalam hal pasal 11A dan B dan pasal 12 ya kan. Mengenai masalah gratifikasi atau suap ini ada pemberi suap dan penerima suap. Ini kan dua variabel ini harus terpenuhi dua-duanya ya kan. Pemberi suap sudah ditetapkan sebagai tersangka dan penerima suapnya tentunya akan menyusul, kan seperti itu ya. Normalnya seperti itu, walaupun di beberapa perkara juga kadang-kadang penerima suapnya saja yang kena, pemberinya nggak ketahuan dan begitu juga sebaliknya. Cuman secara normal ya kan proses hukum yang ada memang seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat ke teknis hukumnya, kita kan nggak tahu sebenarnya ya, apakah bagaimana sebenarnya isi dapur daripada proses penyelidikan dan penyidikannya. Nah karena biasanya ya, untuk membuktikan seorang menerima gratifikasi itu, lebih kebanyakan itu instrumen alat buktinya itu kan didapatkan kurang lebih, itu ya biasanya OTT kan ya, namanya suap ya. Nah saya tidak tahu apakah KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka dalam hal ini Pak Lukas NMB dan pemberi suapnya Pak Rijatono, apakah ini ada alat bukti lain selain daripada OTT tersebut. Ya tentunya KPK sudah sangat berpengalaman dalam hal ini. Ada variabel-variabel dan alat bukti lain ya kan. Ada 5 alat bukti yang ada di hukum acara pidana ya, ada bukti petunjuk, ada surat, saksi juga dan ahli yang bisa dijadikan alat bukti untuk menjerat seseorang dijadikan tersangka. Kalau melihat kebiasaannya itu nggak lama dari itu. Jadi ini kan masih berkutat tentang masalah alasan kesehatan dari Pak Lukas NMB ya kan. Ini Pak Lukas sakit nih, mau berobat ke Singapura kan gitu. Nah di satu sisi KPK bilang ya kan, Pak Lukas kalau sakit sebenarnya bisa berobat kan gitu ya kan, bisa berobat tapi ya ditahan dulu. Kalau ditahan nanti kan bisa dibantar ya kan, kita bisa bantar ke RSPAD, biasanya seperti itu. Jadi kan sinyal-sinyal untuk dilakukan penahanan itu sudah ada, ini tinggal kapan saja, tinggal KPK melihat momentum yang tepat untuk bergerak ya. Dan saya yakin dengan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada KPK ya kan pada saat ini ya kan, di awal-awal dulu tentunya KPK ingin mencari dukungan dan simpati publik lah ya. Salah satunya melalui triggernya adalah kasus ini gitu loh. Saya yakin ya itu akan dilakukan lah dalam waktu tidak terlalu lama lagi lah. Badiul Hadi dan Hendarsa Marantoko sama-sama melihat bahwa penetapan Gubernur Papua LE sebagai tersangka sudah tepat walaupun belum ditahan. Soal penahanan hanya tinggal menunggu waktu saja karena mengingat banyak hal yang perlu dipertimbangkan bagi KPK. Pastinya kasus ini sebenarnya sebagai momentum KPK untuk meningkatkan kembali kepercayaan akan pemberantasan korupsi di mata masyarakat. Demikian rangkuman diskusi interaktif, saya Yudianto Budiman.